Kembali di 4033 Forensik Digital, masih di dalam Introduction Windows Forensic. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang namanya monitoring dari Windows itu sendiri. Selamat belajar! Baik, tools pertama yang akan kita gunakan untuk monitoring adalah Task Manager. Nah, di dalam Task Manager ini, yang seperti yang biasanya teman-teman gunakan adalah untuk melakukan biasanya digunakan untuk mematikan gitu ya aplikasi-aplikasi yang sedang hang. Nah, namun sebenarnya guna dari Task Manager ini adalah untuk melihat sebuah aplikasi itu merun proses apa saja. Dan di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, ada 15 aplikasi yang berjalan, namun kalau teman-teman hitung ada lebih dari 15 proses yang berjalan di belakangnya. Pembuatan proses ini agak berbeda-beda pada 7-Zip contohnya, yaitu di setiap satu buah aplikasi terdapat satu buah proses. Namun kalau teman-teman lihat pada Firefox, Firefox ini walaupun kita membuat beberapa kali Firefox gitu ya, jadi kita membuka dua Firefox atau membuka tab lebih dari satu gitu ya, maka tertuliskan atau tergambarkan Firefox-nya cuma satu, namun di sebelah kanannya ada jumlah 7 di sini. Berarti ada 7 proses di dalam Firefox saya. Begitu juga misalnya dengan Logitune yang saya miliki. Di sini ada 8 buah proses. Nah, prosesnya seperti apa saja, kemudian detailnya seperti apa sebenarnya ada di dalam detail. Namun sebelum sampai ke sana, saya akan memperlihatkan di sini bahwa kita juga dapat melakukan perincian terhadap proses yang ada, yaitu contohnya dari Firefox ini walaupun ada 7, namun di setiap proses Firefox ini memiliki CPU yang berbeda, memakan proses CPU yang berbeda, memori yang berbeda, disk yang berbeda, network yang berbeda, dan GPU yang berbeda. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini gitu ya. Begitu kita masuk ke dalam detail, sebenarnya hal yang tadi pun juga terlihat gitu. Untuk CPU-nya ada berapa, kemudian memorinya ada berapa. Namun hal yang paling menarik di sini adalah ada yang namanya PID atau Process Identifier. Jadi teman-teman akan mendapatkan nomor unik dari setiap proses yang ada di dalam proses di sebelah sini gitu ya. Namun yang di sini didetailkan. Makanya kalau teman-teman lihat tadi Firefox ada 7 misalnya seperti itu, maka di sini pun ada 7 gitu. Kemudian tadi 7-Zip ada 4, di sini pun ada 4 gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya Task Manager ini untuk melihat terkait proses dan aplikasi dan bagaimana detail dari proses tersebut. Guna lain dari Task Manager selain digunakan untuk membuka proses, maka Task Manager ini dapat juga digunakan untuk melihat performansi dari komputer yang kita miliki. Contohnya adalah seperti berikut. Di dalam Task Manager bagian tab Performance, saya dapat melihat yang namanya CPU, memori, hard disk yang digunakan, termasuk USB yang menancap di dalam komputer saya. Kemudian saya dapat melihat internet saya menggunakan antara Ethernet maupun wireless. Kemudian saya bisa melihat yang namanya GPU. Nah, ini adalah informasi yang teman-teman bisa dapatkan di dalam Performance tab. Lebih detailnya, di dalam CPU kita dapat melihat yang namanya utilisasi dari CPU kita. Kemudian CPU kita menggunakan versi apa. Kemudian kita dapat melihat jumlah proses yang digunakan dalam komputer kita, jumlah thread yang ada di dalam proses kita, dan yang terakhir adalah handler yang ada di dalam proses kita juga, gitu ya. Di sini juga kita dapat lihat base speed dari CPU kita berapa, soketnya ada berapa, core-nya ada berapa, dan logical prosesornya ada berapa. Nah, ini dari sisi CPU. Selanjutnya, kita dapat melihat dari sisi memori. Memori kita tergambarkan dalam grafik seperti berikut. Nah, dapat teman-teman lihat di pojok sebelah atas sebenarnya bisa dilihat ya, jumlah memorinya di sini adalah 16 GB dengan jumlah memori maksimalnya sebenarnya bisa digunakan hanya 15,9 GB. Di bagian bawah, teman-teman dapat melihat bahwa
ada 9,5 GB yang digunakan in use gitu ya. Kemudian available-nya 6,3, sehingga kalau dijumlahkan adalah sekitar 15,9 dengan kecepatan sebesar 2,667 GHz gitu ya. Dan di sini dikatakan adalah slot yang digunakan adalah 2 dari 4 yang ada. Selanjutnya kalau dari hard disk, ini hanya ketika nanti teman-teman melakukan penulisan, pentransferan dan lain sebagainya. Untuk D di sini dapat teman-teman lihat ada 0 dan tidak ada transfer rate sama sekali gitu ya kalau di D, maaf. Namun untuk di C, karena C ini menjadi hard disk lokal saya yang utama, primary gitu ya, maka banyak sekali data-data yang lalu lalang melalui C tersebut. Maka di sini dapat teman-teman lihat disk transfer rate saya naik turun gitu ya. Kemudian saya juga bisa melihat karena saya menggunakan wireless, SSID saya apa, kemudian sebenarnya data yang saya kirim berapa dan data yang saya retrieve berapa gitu ya. Berhubung malam ini saya tidak terlalu banyak menggunakan internet, maka sebenarnya sign dan retrieve adalah kosong. Nah, ini tidak terlihat, namun ada beberapa saat di mana ada kiriman untuk sesi biasanya gitu ya, maka dia akan muncul. Nah, tapi kebanyakan tidak, karena saya tidak sedang menggunakan apapun. Selanjutnya dari GPU juga teman-teman bisa lihat bagaimana GPU saya bekerja, dan di sini ada 2 buah GPU dan teman-teman bisa melihatnya atau bisa diperhatikan lebih jauh ketika teman-teman melihat di dalam GPU. Lebih detail, teman-teman dapat membuka yang namanya Open Resource Monitor. Di dalam Open Resource Monitor ini, teman-teman bisa melihat sebenarnya RAM saya, CPU saya, disk saya, network saya itu digunakan seperti apa sih. Nah, ini dapat teman-teman lihat di sini. Secara overview, teman-teman akan diperlihatkan satu persatu gitu ya. Ini adalah CPU-nya, ini disknya seperti apa, networknya seperti apa, dan memorinya seperti apa. Di CPU tentu saja yang akan kebanyakan kita lihat adalah prosesnya apa. Contohnya ada di sini gitu ya, ada Windows Explorer dengan PID sekian, dia dibantu oleh thread sebanyak di sini adalah slot 11 gitu ya. Kemudian CPU-nya yang diolah adalah 0, kemudian average CPU-nya saat ini adalah 0,1 misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini. Kemudian di bagian disk juga bisa dilihat bahwa data apa saja yang sedang ditulis. Nah, ini teman-teman bisa lihat gitu ya. Ataupun yang lagi di delete gitu, karena ini bentuknya adalah real time, maka akan terdetail di sini gitu di dalam disk. Di network pun juga kita bisa melihat sebenarnya jika tadi teman-teman melihat hanya ke sebuah grafik, maka di sini teman-teman bisa melihat IP mana yang dihubungi, kemudian aplikasinya apa. Di sini contohnya Firefox gitu ya, akan menghubungi desktop bla bla bla, atau misalnya ke 579 bla bla bla. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini. Dan terakhir adalah memorinya berapa. Nah, ini lebih detailnya teman-teman bisa lihat yang ada di sini. Oh, misalnya seperti ini, ada Cortana lah atau apapun. Nah, servisnya apa saja yang di dalam komputer teman-teman ada juga di sini. Ini proses, ini service. Kemudian associated handlers ini teman-teman harus klik gitu ya. Di sini misalnya saya mau lihat performance gitu ya, performance monitor. Maka korelasinya dengan performance itu apa gitu ya? Handlers yang ada yang berkorelasi dengan perform apa itu ada di sini. Mulai dari section, semaphore, kemudian nanti mungkin ada key, nah dan ada file ini biasanya adalah DLL ya atau library, itu semuanya bisa terlihat kalau teman-teman nanti klik salah satu dari performance ini gitu. Nah, kemudian jika teman-teman melihat dalam memori, teman-teman juga bisa melihat hal yang sama gitu ya. Saya mau melihat misalnya di dalam memori saya sedang ada di Logitune gitu ya, maka teman-teman bisa lihat PID-nya berapa, kemudian yang commit berapa kilobyte, working set-nya berapa kilobyte, shareable-nya berapa kilobyte, dan private-nya berapa kilobyte. Nah, tidak ada informasi lebih lanjut dari sini gitu. Yang pasti teman-teman bisa lihat yang di bagian agak bawah, ini adalah memori yang tergunakan dan available-nya berapa di situ ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada di sekitar sini.
Nah, lebih detail mungkin di bagian bawahnya ada yang namanya hardware reserve, kemudian in use, modified, standby, dan free. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya RAM saya sih kerjanya seperti apa ada di bagian sini. Kemudian di dalam disk juga teman-teman bisa melihat disk activity gitu ya. Jadi kalau teman-teman pilih misalnya di dalam sistem atau Teams gitu ya, saya punya Microsoft Teams. Sebenarnya nulis apa sih di dalam MS Teams? Nah, ini ada di sini gitu ya. Karena Teams saya sedang berjalan nanti bisa terlihat. Begitu juga misalnya saya punya Firefox. Firefox-nya ini ngapain sih? Nulis apa sih di dalam harddisk saya? Nah, ini bisa dilihat di sini gitu ya. Begitu juga dengan network, misalnya network ini saya punya Dropbox. Nah, nanti Dropbox ini akan mengirimkan kemana gitu. Misalnya di sini ada address-nya nih. Kemudian yang berapa yang dikirimkan, berapa yang di-receive, berapa totalnya itu bisa dilihat. Begitu juga dengan TCP connection-nya akan seperti apa, ini bisa dilihat. Dan listening port-nya berapa bisa dilihat. Sehingga sebenarnya resource monitor ini kalau bisa kita simpulkan adalah detailing dari yang namanya task manager yang ada atau telah kita pelajari sebelumnya. Masih pada task manager, kita dapat melakukan beberapa monitoring lain, yaitu biasanya ada di dalam startup. Di dalam startup ini teman-teman dapat melihat sebenarnya aplikasi apa saja yang akan berjalan ketika komputer kita hidup. Jadi misalnya di sini Cisco Webex Meeting Desktop gitu ya, dengan publisher Cisco Webex LLC, statusnya adalah enable, startup impact-nya adalah high. Artinya apa? Berarti artinya ketika nanti kita akan menghidupkan komputer, maka Cisco Webex Meeting ini otomatis akan digunakan gitu ya, atau akan terbuka tanpa harus kita buka aplikasinya. Nah, kalau misalnya tidak, nanti teman-teman akan bertemu yang namanya disable gitu ya. Nah, kemudian startup impact-nya apa? Startup impact ini biasanya akan berkaitan dengan bagaimana suatu operating system pertama kali dibuka, apakah dia akan menjadi lebih berat atau tidak. Nah, kalau high biasanya akan cukup berat gitu ya, akan menambah waktu startup yang akan bertambahnya agak signifikan gitu ya, walaupun mungkin hanya 0, sekian detik gitu, tapi lumayan besar dibandingkan misalnya yang medium atau yang non gitu ya. Kalau ada yang non di sini, oh tidak ada yang non ya, cuma ada not measured. Nah, itu adalah contoh dari startup gitu ya. Nah, berkaitan dengan startup ada juga yang namanya service. Di service ini ya seperti teman-teman yang pernah menggunakan service di dalam Linux gitu ya, sama gitu. Ada suatu hal yang bekerja di belakang layar dan ini itu dapat dilihat atau dapat di list pada tab service. Nanti teman-teman bisa lihat misalnya ada service yang ini gitu ya, PID-nya berapa, deskripsinya apa, kemudian statusnya apakah running, stop, atau listening misalnya seperti itu, kemudian masuk ke dalam grup apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat semuanya di dalam task manager bagian services. Dan di services ini biasanya Windows ini secara otomatis ketika nanti ada aplikasi yang terinstall, maka dia otomatis menjalankan servisnya. Dan ini yang perlu hati-hati teman-teman pikirkan gitu ya. Karena biasanya untuk mendapatkan suatu aplikasi yang aman atau operating system yang aman, maka servis-servis yang tidak digunakan secara berkala gitu ya, atau yang harus kita lihat atau run setiap saat, maka sebaiknya dihentikan. Nanti ketika akan dibuka atau ketika akan digunakan baru dibuka. Nah, ini yang teman-teman bisa jadi perhatian teman-teman. Tools lain yang dapat teman-teman gunakan adalah Process Explorer. Process Explorer ini dapat teman-teman unduh dari sysinternal.com yang mana bersifat freeware dan ini berasal dari Microsoft. Nah, gunanya apa? Gunanya agak mirip dengan Task Manager dan menariknya adalah kita bisa melakukan yang namanya pengecekan. Sebenarnya aplikasi yang saya gunakan itu prosesnya di bagian mana sih? Nah, itu bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa lihat di bagian sini ada sebuah lingkaran gitu ya, yang ada seperti busurnya. Nah, teman-teman klik, kemudian pindahkan ke suatu tempat. Contohnya di sini zoom, saya akan lihat di bagian mana. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa proses yang ada ini, zoom yang ada di sini ini adalah prosesnya ini gitu, ada childnya juga gitu ya. Dan ini teman-teman bisa
perhatikan atau bisa lihat. Nanti teman-teman juga bisa membuat yang namanya sebuah aplikasi gitu ya, atau membuat sebuah proses baru. Misalnya di sini teman-teman buka run, saya buka command prompty, maka akan muncul command prompty. Oh maaf, ada di sini. Nah, command prompty-nya ada di sini. Misalnya teman-teman ingin lihat nih command prompty-nya ini penempatan prosesnya di mana. Tinggal dengan cara yang sama klik dan ini akan muncul di sini. Nah, menariknya lagi, teman-teman bisa melakukan hal yang sama dengan yang teman-teman biasanya gunakan di dalam Task Manager, yaitu untuk kill proses gitu ya. Jadi klik kanan kemudian bisa kill proses. Oke, nah nanti akan mati gitu ya si Task Manager yang tadi kita command prompty tadi yang kita buka. Selain untuk menggunakan atau mengecek yang namanya proses, maka proses explorer ini juga dapat digunakan untuk melihat yang namanya thread. Caranya bagaimana? Caranya misalnya teman-teman klik zoom exe ini, kemudian klik kanan, properties, dan nanti akan muncul thread yang ada di dalam sebuah proses tertentu. Nah, ini contohnya ketika kita buka zoom exe, maka threadnya ada banyak gitu ya. Dan ini teman-teman bisa lihat thread ID-nya berapa, kemudian waktu mulainya kapan, state-nya seperti apa, kernel type seperti apa, user time-nya seperti apa, siklusnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa perhatikan gitu ya, bahwa pada theoretical satu buah aplikasi bisa memiliki beberapa buah proses, kemudian satu buah proses minimal dimiliki oleh satu thread gitu. Dan ini kita membuktikan bahwa ternyata satu proses ini punya banyak sekali thread yang berjalan. Nah, kemudian mungkin ada beberapa orang yang tertarik gitu ya. Sebenarnya kalau kita membuka suatu proses, itu tuh kerjanya seperti apa sih, atau nanti akan masuk ke dalam file apa sih, folder apa sih. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat di dalam handle. Handle ini teman-teman bisa lihat yang ada di bagian bawah sini. Jadi ketika suatu proses yang namanya zoom ini bekerja, maka ada beberapa file yang diambil atau library yang diambil, dan itu yang disebut sebagai handle di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa zoom exe saya ini punya beberapa handle, mulai dari proses, kemudian ada semapur gitu ya, ada thread dan lain sebagainya, atau ada key gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman bisa gunakan atau bisa dilihat gitu ya di bagian sini. Terus selain untuk melakukan monitoring adalah RAM map. RAM map dapat teman-teman unduh dalam sisi internal yang dimiliki oleh Microsoft. Nah, gunanya apa? Gunanya mirip seperti detailing pada resource monitor, namun kita buat lebih detail lagi. Dan karena namanya RAM map, berarti kita hanya berbicara tentang random access memory yang teman-teman miliki. Contohnya di sini, teman-teman bisa melihat sebenarnya proses saya yang bersifat privat itu berapa, map file berapa, dan lain sebagainya. Dan dirinci apakah dia aktif, standby, modified, kemudian di sini adalah modified tapi tidak menulis, transition, zero, free, ataupun bad. Jadi teman-teman bisa lihat dari pengelompokan tersebut. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat sebenarnya proses yang sedang dilakukan di dalam RAM itu apa saja. Kemudian priority summary-nya teman-teman bisa lihat. Jadi priority 0 itu berapa yang standby, berapa yang repurposed, dan seterusnya. Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan totalnya berapa kilo gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya physical page. Jadi teman-teman bisa melihat dari kalau saya punya RAM yang sedang bekerja pada physical address tertentu, maka listnya apakah dia standby, aktif, atau apapun di sini. Kemudian termasuk dalam apa, misalnya di map file gitu ya. Jadi kan di sini ada beberapa nih pilihannya, proses privat, shareable, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini termasuk sebagai misalnya map file gitu. Kemudian priority-nya nomornya berapa, kemudian offset-nya nilainya berapa, file name-nya apa. Jadi teman-teman bisa lihat secara detail sebenarnya. Oh, ternyata yang ada di sini itu di program file Microsoft Edge 4 MSH misalnya seperti itu. Nah, nanti ada prosesnya apa, dan kalau punya virtual address-nya berapa. Jadi teman-teman bisa melihat di dalam physical page. Kemudian teman-teman bisa juga melihat di file summary. Di file summary ini teman-teman mau melihat misalnya di sini ada
MP4 gitu ya di sini. Forensic Digital Partisi Revise 0901 Intro Windows Forensic. Ya, kemudian di dalam file yang sedang dibuka ini dia menggunakan RAM berapa dengan standby ataukah dia aktif. Nah, ini bisa dilihat di dalam sini. Ini kalau summary-nya. Kalau mau lihat detailnya, teman-teman bisa melihat yang di tab selanjutnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat yang tadi kita punya yang namanya Intro Windows Forensic MP4 dengan besaran 118,468 kilo ini didetailkan dengan seperti berikut, yaitu physical address-nya di mana, kemudian listnya seperti apa, tipenya apa. Kalau biasanya satu buah pas kayak gini akan punya tipe yang sama gitu ya, dengan prioritas yang sama. Namun physical address dan offsetnya mungkin agak berbeda. Ya, inilah hasil dari apa yang kita sedang kerjakan, apa yang kita sebenarnya komputer kita sedang run di dalam random access memory dilihat dengan menggunakan RAM map. Tool selanjutnya adalah TCP View. TCP View ini masih milik sysinternal, jadi silahkan dibuka di dalam sysinternal, nanti cari TCP View. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk melihat komunikasi yang menggunakan internet gitu ya di dalam sistem operasi Windows kita. Dan di sini kita bisa melihat seluruh komunikasi yang sedang terjadi dan akan dibuat maupun akan dimatikan. Nah, contohnya saya akan membuka suatu browser gitu ya, browser tapi tidak akan saya munculkan. Kemudian saya klik sesuatu. Nah, nanti di sini akan muncul. Nah, ini dia. Seperti yang ini ya, teman-teman lihat. Jadi ada warna hijau karena saya sedang membuat atau membuka suatu page tertentu. Nah, hijau di sini artinya adalah ketika suatu koneksi akan dibuat, maka dia akan mengirimkan yang namanya synchronize gitu ya. Nah, synchronize itu ketika page mengirimkan ke server, synchronize dikirimkan. Nanti akan dikirim kalau teman-teman tahu tentang konsep TCP handshake ya, three-way handshake-nya TCP, maka synchronize dikirimkan, kemudian nanti dari server akan mengirimkan synchronize acknowledge, dan dari tempat kita akan mengirimkan yang namanya acknowledge. Nah, warna hijau ini artinya apa? Artinya adalah paket tersebut sedang dibuat. Nah, ini teman-teman akan bertemu dengan warna hijau. Kemudian, kalau merah apa? Kalau merah itu akan dibuang atau hilang atau akan di-destroy gitu ya, itu akan berwarna merah. Nanti teman-teman juga akan melihat sebuah paket yang berwarna kuning, tapi di sini masih belum ada ya yang berwarna kuning. Apa itu yang berwarna kuning? Yang berwarna kuning adalah ketika sedang ngantri, entah itu akan dibuat maupun akan ditutup. Nah, itu akan muncul warna kuning, tapi mungkin ini karena saya tidak membuka hal yang berat, jadi di sini tidak muncul warna kuning tersebut. Nah, ini adalah sekali lagi semua aktivitas networking atau jaringan yang ada di dalam komputer kita. Teman-teman nanti bisa lihat di dalam komputer teman-teman ada data seperti apa yang masuk dan data seperti apa yang keluar. Nah, pewarnaan sudah, dan nah tadi ada warna kuning ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini walaupun hanya sekilap saja itu ada muncul warna kuning. Nah, itu sebenarnya sedang mengantri. Kalau tidak ngantri ya cepat banget ya, warnanya hijau sama merah.
Nah, tadi adalah tools-tools yang ada di dalam sisi internal maupun yang ada di dalam Windows. Jadi ini semuanya bawaan dari Microsoft sebenarnya, terkait bagaimana kita melakukan monitoring terhadap resource yang kita miliki. Nah, tentu saja belum semua dari tools-tools yang ada saya bahas, karena pasti nanti membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Tadi hanya yang pengenalan-pengenalan, sehingga teman-teman mulai mengerti bagaimana cara saya, cara teman-teman untuk melakukan monitoring terhadap komputer teman-teman. Jadi nanti kalau ada suatu hal yang aneh, misalnya ada malware atau apapun, harusnya teman-teman mulai paham bagaimana cara melakukan monitoringnya atau bagaimana melihatnya. Nah, sekian pembahasan kali ini. Kita jumpa lagi di pembahasan yang selanjutnya. Tetap sehat teman-teman, selamat belajar.